Halo, selamat malam. Apa kabar semuanya? Jadi hari ini kayaknya sedih banget ya. Banyak banget berita-berita tentang virus corona yang banyak diberitakan di media massa. Yang paling gue sebel, ternyata virus corona itu disebabkan oleh masalah sepele, yaitu orang makan sembarangan. Aku nggak yakin kalau virus corona itu bersumber dari kayak sengaja dibuat untuk sebagai pemusnah massal yang dibuat katanya dari Amerika lah inilah. Aku sih ngeliat kalau virus corona itu emang dasarnya tuh adalah dari manusianya, karma dari perbuatan manusia mengkonsumsi sesuatu hal yang tidak harus dimakan. Karena aku pernah baca di suatu artikel di internet bahwa sebenarnya virus corona itu adalah hanya ada virus itu hanya ada dalam hewan. Jadi hewan itu memiliki virus corona memang wajar karena emang mereka emang terpapar oleh virus-virus itu. Jadi virus corona itu hanya sebenarnya khusus untuk hewan aja gitu. Jadi hewan-hewan seperti kelelawar, terus hewan-hewan melata, terus ular, itulah banyak virus corona sebenarnya itu bersumber dari binatang-binatang tersebut. Nah, kenapa virus tersebut tuh bisa ada di tubuh manusia? Gak mungkin penyebaran virus corona itu dari hewan ke manusia seperti kayak bersin kan nggak mungkin, namanya hewan itu kan nggak bisa bersin, apalagi hewan melata kayak semacam kelelawar, ular itu kan nggak bisa kecuali mereka dimakan. Jadi ya kenapa mereka bisa dimakan, kenapa mereka bisa menyebarkan virus itu karena mereka dimakan sama manusia gitu. Padahal kan kita tahu sebenarnya kan hewan itu kan sebenarnya bukan untuk dikonsumsi ya. Kayak di China. Sebenarnya aku juga nggak malas berpikir kalau budayanya mereka mau konsumsi anjing, kucing, atau binatang-binatang lainnya. Tapi bagiku sih nggak wajar aja, masa makanan apapun mereka makan gitu kan, entah kelelawar, ular gitu. Uh, apa namanya nggak apa entah bagaimana cara budaya mereka, bagi saya itu nggak apa ya nggak harus gitu loh mengkonsumsi makanan kayak begitu, karena kan ada kan sumber makanan lain, nggak harus makanan-makanan seperti itu gitu. Kenapa harus makan kelelawar, kenapa harus makan ular gitu kan. Ternyata emang sumber virus corona itu sumber dari binatang-binatang tersebut gitu, karena tidak ada sumber virus manapun selain di binatang tersebut. Dan bagaimana virus itu bisa menyebar ke manusia terkecuali kalau manusianya itu mengkonsumsi hewan tersebut. Jadi ini adalah salah satu pelajaran bagi manusia-manusia di luar sana untuk jangan menjadikan diri mereka sebagai tong sampah. Memasukkan semua makanan apa aja lu telan masuk ke dalam perut ya. Jadi jangan jadiin diri lo jadi tempat tong sampah. Kucing dimakan, anjing dimakan, kelawar dimakan, ular dimakan, di luar sana tuh ada makanan yang lain, entah sapi lah, ayam, babi, kerbau, kebo, turki, ikan, itu bagi gue tuh udah cukup gitu loh. Masa lo masih makan yang aneh-aneh, entah lo makan bekicot apa segala macam. Bagi gue makan bekicot tuh sebenarnya aneh, tapi lo makannya begituan gitu, makan sumber penyakit dan lo makan gitu. Entah bagaimana kultur budaya mereka,
Tapi dengan adanya kejadian virus corona yang terjadi sekarang ini Anda menjadi pelajaran bagi orang-orang di luar sana untuk jangan makan sembarangan. Gara-gara lo makan sembarangan, ya, orang-orang jadi kena getahnya gitu kan. Orang pada banyak yang kena sakit, orang banyak cepat mati gitu kan. Apalagi gue pernah baca artikel dari suatu sumber di internet kalau efek yang terjadi ketika orang terindikasi oleh virus corona, salah satunya dia demam tinggi, pusing, kesulitan bernafas, batuk tidak berkesudahan, terus di dalam tubuh, dalam dadanya itu ketika di ronsen itu ada proses pengerusakan dalam paru-paru itu yang membuat paru-paru itu menjadi rusak permanen yang membuat si korban virus corona itu membuat kesulitan bernafas gitu. Jadi bisa nyebar kemana-mana karena kalau dipikir kan paru-paru itu kan posisinya kan tengahnya kan jantung. Jadi bener-bener apa ya, memperlambat fungsi tubuh manusia kan. Fungsi tubuh utama manusia adalah bernafas, berdetak jantung. Kalau apa namanya, sistem tubuh kita dimatakan seperti itu ya wajar aja banyak mati kan, orang nggak bisa napas ya kan. Jadi dilihat dari ronsen tuh bener-bener paru-paru tuh ada pengerusakan flek-flek gitu-gitu, flek-flek atau lubang-lubang, pokoknya aku ngebayangin tuh serem banget. Jadi apa ya, virus corona itu udah kayak wabah epidemik yang sangat mengerikan dan menyeramkan karena ini udah apa ya, udah suatu epidemik yang harus segera diatasi karena ini menyebar men. Gua nggak nyangka virus ini tuh bisa nyebar segini banyak, jatuh korban. Dan di Italia aja udah sampai 1.000 orang, ada di Italia, US, Kanada, US, terus Taiwan, terus Malaysia, Singapura juga kena. Cuma di Indonesia, negara gua itu nggak begitu terlalu banyak dan nggak terlalu diekspos korban-korban apa pasien-pasien dari si virus corona tersebut gitu kan. Aku turut prihatin banget kenapa Menteri Kesehatan itu nggak bertindak sigap cepat menanggulangi atau mengatasi masalah kasus virus corona ini. Karena bagi gue ini virus corona itu berbahaya karena virus corona itu bisa bermutasi, bisa berevolusi menjadi suatu virus yang jadi susah disembuhkan karena dia, setahu aku ya, kalau virus itu tuh bisa berevolusi mencoba mengadaptasi lingkungan mereka supaya mereka tetap bertahan di lingkungan tersebut gitu. Jadi aku sih sarannya bagaimana caranya si pemerintah tersebut untuk segera mengantisipasi, bergerak cepat, jangan sampai ini virusnya benar-benar berevolusi hingga sulit banget disembuhkan gitu. Karena kalau virus sudah berevolusi, proses untuk penyembuhan untuk pasien-pasien virus corona itu menjadi sulit gitu. Kemudian aku terprihatin karena banyak orang dari pasien-pasien dari virus corona itu jadi nggak, susah beraktivitas, terus orang pengen berjalan-jalan berwisata mereka nggak bisa jalan-jalan traveling, tempat-tempat wisata ditutup, orang keluar jadi penuh ketakutan, penuh kekhawatiran, takut kena virus corona gitu kan. Saya sih memaklumi karena rasa khawatir itu wajar untuk setiap orang karena bahaya dari virus corona itu emang sangat mematikan. Karena kuliah dari artikelnya itu sendiri betapa mengerikannya hasil dari orang yang terpapar virus corona itu, selain paru-paru mereka yang rusak, terus habis itu di kulit mereka itu terpapar flek-flek
semacam pengerusakan sel-sel dalam tubuh mereka menjadi menghitam karena kekurangannya imunitas tubuh mereka semakin melemah. Jadi sel tubuh mereka tuh terjadi pengerusakan dalam diri mereka sehingga kulit mereka itu menjadi menghitam. Mana nggak segitu ekstrim dan begitu mengerikannya. Jadi di luar sana kalian kan harus jaga-jaga kesehatan, berhati-hati, selalu jaga kebersihan, cuci tangan. Itu salah satu proteksi diri kalian mencegah dari virus corona tersebut gitu. Karena emang dampak virus corona itu benar-benar mengerikan ya, sampai melumpuhkan berbagai hal ya, secara kemanusiaan ya kan. Habis itu secara dampak ekonomi juga sangat 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 bikin kolaps ya. Berapa perusahaan rugi triliunan karena terjadinya kasus ini. Semua aktivitas untuk perbisnisan itu menjadi terhambat karena virus corona ini. Kita berharap semoga virus corona ini segera berakhir, terus pasien-pasien itu yang terkena indikasi virus corona cepat sembuh. Kemudian ya udah itu aja sih, berharap semua kembali seperti sedia kala gitu kan. Tapi gue tetap sebel gitu, kenapa, maksudnya sebenarnya aku pikirnya simpel aja, cuma gara-gara orang makan jorok jutaan orang kena getahnya gitu, jutaan orang mesti harus kena akibatnya gitu. Gara-gara orang makan jorok, orang jadi kena akibatnya gitu. Dan aku pure nggak merasa kalau virus corona itu bersumber dari virus yang sengaja dibuat tuh, enggak. Tapi aku merasa virus corona itu pure karena ulah manusia sendiri gitu, untuk berhenti menyakiti hewan-hewan lain, entah hewan apapun itu gitu kan. Jadi ya berhentilah menjadi manusia yang rakus, yang memakan apapun. Walaupun manusia itu emang berhak memakan apapun di dunia ini pun tidak masalah. Cuma dari sini kita bisa tahu namanya batas-batas di mana kita makan atau enggak gitu. Jangan jadikan diri manusia itu menjadi tong sampah yang memasukkan apa aja, apapun ke dalam mulut kalian gitu. Karena kalian nggak tahu apa yang lo masukin itu bisa jadi tuh bakteri, penyakit gitu. Jangan lo mengkonsumsi penyakit gitu. Jangan mematikan diri kalian. Makanlah secukupnya yang sekiranya kalian butuhkan. Jangan apa-apa kalian makan gitu. Ular, kucing, anjing, kelawar, apa segala macam gitu. Makannya yang secukupnya aja. Malah bagi saya boleh kita makan daging, protein, tapi kita harus batas-batas tertentu gitu. Karena kan tubuh manusia itu emang butuh ya lemak, energi, protein. Cuma kan gak harus berlebihan gitu loh. Berlebihan apapun itu kan kita bisa makan yang protein pengganti daging seperti kayak tempe, terus kacang-kacangan, terus makan pun juga bisa makan ikan gitu kan, yang direbus tanpa digoreng itu kan. Jadi jangan terlalu memenuhi hasrat diri untuk mengejar kenikmatan sesaat gitu. Kalau makan daging ini tuh rasa gurih, nikmati, tapi kita nggak tahu indikasi yang terjadi setelah kita mengkonsumsi itu tuh seperti apa yang penyakit yang kita terima, bawaan yang kita terima tuh apa yang kita konsumsi itu. Jangan kita mikirin kenikmatan sesaat, enak banget, enak nih, makan ini, daging ini, enak, tapi lu nggak menyadari bahwa bahaya yang ada di balik yang kalian konsumsi seperti apa gitu. Jangan hanya memuaskan hasrat diri semu gitu, yang menjadi sumber penyakit gitu kan. Tanpa kalian sadari, ketika kalian hasrat itu yang ada lo menjadi penyakit yang ternyata yang terjadi saat ini
penyakit itu lo sebarin ke orang gara-gara lo makan jorok gitu. Gara-gara orang makan jorok, orang jadi kena akibatnya gitu. Makanya bener-bener aja deh, jangan makan-makannya kayak gituan. Gila ya, gue paling benci banget kenapa ada orang makan-makannya modelnya begitu. Gue bilang gue nggak mentang, gue nggak melarang kebudayaan apapun, tapi alangkah baiknya kita menjauhi makanan-makanan yang sekiranya membawa penyakit gitu. Makannya batas normal gitu. Kenapa makannya harus begitu gitu? Karena emang jelas-jelas itu virus corona itu dari sumbernya tuh cuma dari kelelawar sama ular, ya kan? Ular nggak mungkin nyebarin virus itu melalui apa? Dari bisa nggak mungkin, kecuali dimakan, men. Manusia ngemakan binatang kayak gitu buat apa? Kalau pengen obat-obatan ya vitalitas, lu bisa mengkonsumsi dari sumber resources lain gitu. Kenapa harus hewan-hewan begitu? Ada hewan obat-obatan herbal gitu. Kenapa harus makannya begituan? Sebel gitu. Gara-gara orang yang terlalu ingin memuaskan hasrat diri untuk makan-makan kayak gitu, orang lain jadi kena akibatnya. Yang terjadi seperti sekarang karena mereka sifat keegoisan mereka, kerakuksan mereka untuk terus memuaskan hasrat mereka untuk makan yang jorok-jorok kayak gitu. Cuma gue gak habis pikir gitu betapa rakusnya mereka memakan apapun di depan mereka tanpa melihat, oh my god gitu. Jadi entahlah, cukup lah. Mungkin dari sini menjadi suatu pelajaran di setiap negara manapun untuk berhenti memakan makanan yang sepatutnya tidak harus dimakan. Dan aku pernah baca suatu artikel di luar negeri, di negara yang banyak orang terpapar virus corona, sudah membuat peraturan untuk ngeban orang-orang yang membuat, jadi melarang orang mengkonsumsi binatang tersebut. Dan maksudnya entah apa ya, entah orang itu nggak merasa kapok gitu. Seharusnya kan bersyukur ya, tetap gini kan salah satu untuk mencegah terjadinya terulang kembali dengan sedemikian banyak orang jatuh korban karena penyakit virus corona ini kan. Tapi apa jawaban mereka? Oh, pemerintah ini tidak memikirkan kaum miskin, men. Manusia hidup itu tidak harus makan daging, bisa mengkonsumsi makanan lain, tempe, apa, kenapa harus makan begituan? Maksudnya orang miskin harus makan daging juga. Kan ada makanan-makanan yang pengganti daging, entah jamur. Karena aku tahu dasarnya orang itu tidak mau menjadi baik gitu, mau merusak diri. Maksudnya ketika aku geli aja gitu bilang orang protes ketika pemerintah membuat peraturan melarang orang makan makanan binatang seperti itu. Katanya pemerintah tidak mendukung orang miskin, men. Ini orang ketika bikin protes gitu, apa saja nggak mengambil pelajaran yang terjadi dengan banyaknya puluhan ribu orang yang sakit karena virus ini, masih bilang mereka nggak kapok pengen makan itu. Aku nggak habis pikir, nggak make sense, nggak masuk logika gua gitu. Kenapa mereka masih harus makan kayak gitu-gitu lagi gitu? Padahal udah jelas-jelas banyak orang korban berjatuhan, orang pada pingsan jatuh pinggir jalan. Udah dibikin peraturan nih jangan dimakan, masih dimakan. Bilangnya ini mas protes gitu dengan peraturan baru itu. Oh my god, man, oh my god. Ada gitu ya, dikasih tahu kan tujuannya melindungi ya, supaya jangan mereka penyakit karena mengetahui betapa bahayanya. Tapi mereka tetap pengen makan begitu. Oh my god, mereka tetap menjadi orang yang bebal, susah dikasih tahu gitu. Padahal jelas-jelas banyak sedih saudara-saudara mereka tuh pada mati, jatuh sakit karena penyakit itu gara-gara mereka makan jorok. Oh god, kesel gue tuh orang penyimak berita yang terjadi di mana di dunia pertelevisian, di dunia massa, di internet. Gue menyaksikan melihat yang terjadi, membaca itu, gue gedek gitu.
kenapa mereka masih begini begitu kan. Kesel aja gue gitu kan, nggak mau ngambil pelajaran dengan apa yang terjadi. Bukan suatu tidak bukannya mereka itu antusias dengan peraturan baru ini yang tujuan untuk melindungi kesehatan warga penduduknya, tapi ada sebagian orang yang protes dan gue nggak habis pikir kenapa mereka tetap kekeh bahwa makan kayak gitu. Udah mungkin bagi mereka makan itu budaya, bagi bagian dari budaya mereka, tapi ketika kejadian ini kan seharusnya kan menyadari, oh ini tidak baik, ini tidak benar dan ini tidak harus diteruskan, tapi tetap masih berpikiran udah sembuh gitu, bisa kan sudah tinggal apa lagi pernah. Oh my god, kayak sedih gitu loh. Maksudnya jangan, makanya orang tuh jangan terlalu memuaskan hasrat diri untuk kenikmatan diri sesaat yang ternyata ujung-ujungnya menjadi sumber penyakit gitu loh. Stop please deh, jangan makan-makan yang jorok. Kayak apa ya, boleh sih makan bagi gue, kalau gue tuh boleh makan babi, gue boleh makan apa, tapi gue juga sebenarnya kalau makan daging itu nggak terlalu membatasi, jangan terlalu sering makannya high kolesterol kayak gitu. Makanya sekiranya butuh secukupnya kamu makan, boleh makan daging, tapi harus jangan berkali-kali makan yang over yang over fat gitu. Itu kan bahaya banget gitu. Tubuh kita tuh punya apa ya, komposisi tubuh yang sewajarnya cukup. Jadi kita memasukkan makanan supaya buat tubuh kita secukupnya aja, jangan overdosis gitu kan. Karena tubuh kita tuh emang punya batasan takaran tersendiri gitu. Jangan lu apa nikmati, lo masukin apa aja lo masuk ke mulut gitu, jadi nggak harus gitu kan, secukupnya lo. Kalau perlu besar tubuh kita tuh eh, apa namanya, butuh gula, konsumsi gula secukupnya, nyekin air putih, makan protein kan, nggak harus makan daging, bisa makan kacang-kacangan, tempe segala macam juga salah satu protein. Makan dikukus itu juga salah satu ya. Jadi ya gitu, makanan kan sumber energi untuk tubuh manusia kan tidak harus dari daging, bisa di macam-macam, bisa buah, bisa sayur, entah ikan, yang penting kan bisa sebagai sumber energi. Kan kita kalau nggak makan binatang lain tuh juga kita kan nggak bakal mati, tergantung kitanya aja gitu. Jadi ya itulah uh, salah satu unek-unek gua, pemikiran gua, sikap gua, reaksi gua dengan apa yang terjadi, berita-berita saat ini virus corona. Ya prihatin, sedih, kecewa karena tindakan manusia yang nggak berubah-berubah. Kenapa mereka masih makannya begituan gitu kan. Ya sedih gitu, prihatin. Ya cuma gara-gara orang makan jorok untuk memenuhi hasrat diri sendiri, orang lain jadi korban gitu. Gue nggak percaya ini virus corona itu virus buatan luar. Kenapa? Itu gue bilang, virus itu sumbernya dari ular sama kelelawar, tidak ada dari tempat lain. Gimana mungkin penyebaran itu ekspansi kalau tidak ada yang memulai, kecuali kalau dimakan. Virusnya itu sebenarnya hanya untuk di binatang, nggak mungkin dari binatang pindah ke manusia dengan cara bersin, itu nggak mungkin, terkecuali kalau binatang itu dimakan gitu. Sedih lah, kecewa apa, ini ada ungkapan gua, kekecewaan gua, kekesalan gua melihat apa berita-berita dari ini gitu. Ini salah satu apa ya, karma, hukuman buat manusia di luar sana untuk berhenti menjadikan diri mereka, mulut mereka itu menjadi tong sampah gitu. Gitulah unek-unek unek-unek gua tentang virus corona ini gitu kan. Gitu ya, gua harap orang-orang di luar sana tetap harus berdoa, semangat,
menghadapi banyak bahaya ini. Virus corona itu tidak seperti hanya virus flu biasa, dan ini virusnya itu benar-benar berbahaya karena virus ini itu benar-benar merusak imunitas tubuh manusia, salah satunya paru-paru yang seperti gue bilang. Jadi dia itu merusak, salah satunya merusak paru-paru. Jadi kalau gue baca di internet itu benar-benar paru-parunya itu rusak ya, benar-benar rusak, yang benar-benar ada flek bolong. Jadi sebenarnya bikin rusak paru-paru seperti rusak permanen, sehingga orang-orang tersebut itu susah bernafas. Jadi kan sebenarnya hidup manusia itu kan tergantung dari dalam tubuh kita, sistem tubuh kita itu kan salah satunya membuat kita tetap hidup itu kan salah satu kan jantung. Jantung kita berdetak darah, mengirim darah ke seluruh organ tubuh manusia, menjadi kita hidup ya kan, mengalirkan oksigen. Dan salah satu juga paru-paru. Tanpa ada paru-paru yang bekerja, kita tidak bernafas. Kalau kita paru-paru aja nggak bisa berfungsi, tidak bisa bekerja untuk bernafas, matilah kita gitu kan, matilah. Jadi bahaya banget virus corona itu. Jadi aku pengen mengharapkan Menteri Kesehatan, Departemen Kesehatan tuh benar-benar bertindak cepat, sigap, cepat, tepat untuk mengatasi kasus ini, karena virus ini berbahaya. Virus ini bisa berevolusi, dia bisa beradaptasi, dia mungkin bisa beradaptasi dengan tubuh makanya ini bahaya banget. Gue merasa virus ini berbahaya banget, melebihi SARS ya, karena ini gue lihat virusnya, karena dia tuh ngerusak sistem dalam tubuh gitu ya. Gue bukan parno gitu, karena gue bener-bener baca artikelnya tuh ternyata bahaya juga ya ini virus corona ini gitu, bener-bener menyerang imunitas hanya dalam sekian waktu yang singkat gitu. Sama seperti AIDS, cuma AIDS itu kan merusak imun tubuh manusia itu kan dalam jangka waktu yang bertahap, bertahun-tahun, baru tubuh manusia itu jadi kurus atau rusak permanen dalam tubuh, tidak berfungsi secara optimal. Tapi virus corona ini dia secara efektif merusak jaringan tubuh di dalam manusia dalam hitungan bulan. Jadi jelas bagi gue ini virus berbahaya, dan ini aku pengen Departemen Pemerintahan Kesehatan benar-benar bertindak cepat, sigap, atau apabila sudah ditemukan obat penawarnya, gimana caranya para pemerintah itu harus segera mendapatkan obat-obat tersebut untuk menjadi penyembuh bagi orang-orang pasien yang korban virus corona ini yang ada di Indonesia. Karena kan virus, ternyata aku baca korban yang virus corona ini udah jatuh di sekitaran lebih dari 70 pasien, dan ini udah sangat cukup berbahaya gitu. Jadi segitu aja sharing-sharing aku tentang hal ini. Aku pengen ya aku sih berdoa semoga virus ini cepat hilang, orang bisa sehat kembali, bisa beraktivitas kembali, menjadi sehat kembali, pulih kembali gitu. Karena sedih gitu ketika banyak orang-orang kehilangan orang-orang yang mereka cintai karena penyakit ini gitu. Penyakit yang bersumber dari orang egois yang makan laku, sudah ulang lagi. Pokoknya intinya gitu, sedih lah pokoknya. Sedih banget. Sedih lah maksud gue. Saudara-saudara kita kesusahan gitu, sedih banget. Karena sedih lah. Karena kita tahu kan sakit itu kan gak enak. Sakit itu apalagi sakit yang bikin kita tersiksa itu kan gak enak. Kita bayangin dong betapa menderitanya teman-teman saudara-saudara kita yang kesusahan, yang menderita virus corona ini, karena terpapar virus corona gitu kan. Itu sangat sedih, sangat membuat sedih gitu kan.
sedih sih gitu. Jadi ya aku sih pengennya ya semua apa yang terjadi saat ini, virusnya itu cepat-cepat tidak ada, dan semoga ada obat penawarnya untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit virus corona ini gitu kan. Aku berharap Bunda Maria, Tuhan Yesus, terus malaikat-malaikat Mikael datang, turun untuk apa namanya, memberi perlindungan, pertolongan bagi kita umat manusia yang kesusahan, kesulitan karena wabah penyakit ini. Dan wabah penyakit ini adalah wabah penyakit yang sangat-sangat mengerikan gitu, dengan proses pengerusakan sistem imun tubuh manusia dalam waktu yang sangat singkat gitu. Kayak gitu sih. Udah dulu aku sharing-sharing tentang pendapat gua, reaksi gue dengan berita yang terjadi virus corona. Semoga kalian bisa nambah, bisa berpendapat sama, atau mungkin kalian bisa komen di video gue ini yang gak ada wajah gue emang sengaja gak nampilin wajah gue karena wajah gue gak cantik, wajah gue biasa-biasa aja. Jadi gue sharing melalui apa namanya, melalui dialog biasa aja gitu. Itulah pokoknya, kita terus semangat, tetap sehat, kita kalahkan virus corona. Hidup sehat.